Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Tentunya terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam tugas kuliah pendidikan anti korupsi. Karena kita dari Universitas Wijayapura ini memberikan sosialisasi mengenai integritas. Sebelumnya kita mulai perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya dari Prodi Psikologi, dan perkenalkan nama saya Nina dari Psikologi. Perkenalkan, nama saya Viola dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Rizdarum. Saya dari Prodi Psikologi. Oke, sebelumnya kan di sini ada yang tahu integritas itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Kita terangin. Iya. Jadi integritas itu sebuah nilai di mana apa yang kita katakan itu sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi dalam integritas itu ada 9 nilai integritas. Yang pertama ada jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, adil, sederhana, peduli, dan kerja keras. Dari 9 Waalaikumsalam. Monggo. nanti Nara. akan kita jelaskan. Kak boleh Kalau mulai. memang Ya. Oke, selanjutnya dalam nilai-nilai integritas itu ada salah satunya bertanggung jawab, di mana tanggung jawab memiliki arti setiap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan alias tidak buang badan, di mana dalam semua yang kita lakukan itu mengandung resiko dan tanggung jawab tersendiri, dan itu termasuk dalam integritas. Oke, selanjutnya ada sederhana, yakni sederhana dalam berpenampilan, lalu dalam berucap pun memiliki etika, itu juga merupakan contoh integritas. Lalu selanjutnya ada adil, di mana adil ini seperti contohnya adil dalam memilih suara. Di sini kan pemilu ya, jadi nggak ada yang namanya apa itu saling suap menyuap antar apa namanya politikus gitu ya. Adil dalam memilih suara, hak dan haknya masing-masing gitu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Tina. Iya. Tentang integritas yang berikut, yaitu ada jujur. Nah, mungkin kata jujur itu setiap hari kita sudah lakukan. Ya, betul. Oke. Secara istimewanya itu jujur atas kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, kedekasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, misalnya dalam sebuah pekerjaan. Dalam pekerjaan itu kan yang penting, orang bilang yang diutamakan itu kan kejujuran. Ya, supaya kita dipercaya, gitu kan? Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kejujuran itu dilakukan. Tapi bukan hanya dalam pekerjaan saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam rumah tangga juga kita dalam rumah tangga kan harus saling jujur kan, begitu. Terus yang berikut peduli. Mungkin kata peduli kan tidak asing. Pasti kita semua ini pernah melakukan sesuatu, contohnya kita peduli terhadap orang lain. Ya, betul. Terhadap lingkungan kita, sekitar kita, maupun dalam keluarga, tetangga. Nah, misalkan kita peduli orang yang saya pernah alami, saya peduli seorang nenek tua di jalan yang lagi ngamen. Ya, saya saya itu kalau lihat, kalau kami orang NTT Sumba, saya dari Sumba ya. Oma seperti ini, ya ini Oma ya. Oma seperti ini, itu tidak diizinkan pergi jalan raya atau
pergi kerja lagi. Ya, kalau kami orang Sumba itu begitu. Dia punya tanggung jawab. Orang kalau kami dalam keluarga, seorang oma itu kalau sudah pulang itu tanggung jawabnya dia hanya menerima makan dan minum setiap hari. Jadi dia tidak Dari keluarga. ya dari keluarga tidak disuruh untuk ngamen atau bagaimana itu tidak. Karena tanggung jawabnya karena tanggung jawabnya dia sudah terpenuhi. Kenapa? Dia sudah punya cucu, sudah punya cece, sudah ada anak. Ya, anak itu punya tanggung jawab untuk karena oma ini misalnya anaknya sukses semua ya. Berarti dia lepas tanggung jawab. Dia sudah rawat mereka sampai mereka sukses. Berarti ketika mereka sukses, mereka yang harus urus dia. Jadi timbal baliknya itu seperti itu. Nah, saya pernah kemarin di Surabaya sini, saya peduli seorang nenek, saya menangis. Kenapa saya bilang? Saya menangis, saya bilang saya punya oma. Kalau oma saya di posisi itu apa yang saya rasa, saya bilang saya tidak tega. Terus saya tanya oma itu kan, namanya saya tidak paham bahasa Jawa, jadi saya tidak terlalu paham apa yang dia omong. Saya cuma hanya bilang, hanya cuma doa buat nenek itu. Saya bilang, apa ya? Saya peduli dia, terus saya berikan dia rezeki apa yang saya dapat, saya kasih dia sedikit. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa saya peduli terhadap orang lain. Lanjutnya Dina. Udah. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dalam konteks integritas, yang pertama kerja keras dapat diartikan sebagai usaha yang gigih dan konsisten dalam melakukan tugas. Oke, yang kedua ada berani. Berani adalah dapat diartikan untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan baru dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral. Contohnya? Salah satu contohnya berani mengambil keputusan yang tentunya bersikap positif gitu. Lebih gitu sih. Sudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih. Nilai integritas mandiri adalah kita bekerja sendiri. Seperti saya bekerja sambil kuliah, membayar kuliah sendiri, menaati peraturan juga, terus adil, disiplin. Sifat disiplin seperti kita mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin mengerjakan tugas, terus disiplin tepat waktu, disiplin bekerja, karena waktunya kita digasihkan kerjanya, jadi kita harus mengatur waktu kuliah sambil bekerja. Udah. Ah. Tadi sudah dijelaskan mengenai 9 integritas. Ya, 9 nilai-nilai integritas. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan mengenai kehidupan sehari-hari. Mungkin contohnya mungkin itu jelas. Contohnya dari adil itu apa? Dari apa? Sudah. Jujur. Selanjutnya jangan lupa dulu kita berpikir dulu mengenai anti korupsi. Langsung ya Bu, kita lihat lagi nek video tuh.